Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, klik lonceng di sebelah kanan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lihat, saksikan apa yang akan saya sampaikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bimbingan Konseling Islam. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai bimbingan konseling Islam yang bertema mengenai stop bullying. Untuk rekan-rekan kalian, untuk kali ini saya akan membahas mengenai stop bullying, terutama bullying di sekolah. Nah, stop bullying. Nah, di sini udah jelas ada barcode ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita harus tahu apa itu bullying. Maka dari itu kita bahas pengertian terlebih dahulu. Yang pertama yaitu bullying adalah perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang-ulang dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, fisik maupun seksual. Ancaman yang dilakukan sekali saja, tapi jika membuat korbannya merasa ketakutan secara permanen juga merupakan bullying. Jadi bahwasanya bullying itu adalah perilaku yang agresif, yang sangat negatif. Makanya di zaman sekarang itu lagi viral bullying di sekolah. Nah, selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis bullying. Kenapa kita bahas mengenai jenis-jenis bullying ini? Karena ini pun harus saya sampaikan, jenis bullying itu ada 3. Yang pertama yaitu bentuk fisik. Nah, bentuk fisik itu diantaranya memukul, menampar, memalak, mendorong, mencubit, dan mencakar. Yang kedua yaitu bentuk verbal, yaitu memaki, memfitnah, mengejek, dan mengancam. Itu bentuk verbal. Selanjutnya yang ketiga itu bersifat psikologis atau mengintimidasi atau menakut-nakuti, mengucilkan, mengabaikan, dan mendiskriminasi. Nah, biasanya di kalangan sekolah itu yang harus kalian ketahui itu bullying itu kita bahas satu persatu, yaitu bentuk fisik, itu memukul. Kenapa memukul termasuk bullying? Karena itu sifat fisik seseorang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Biasanya pelaku melakukan dengan menggunakan yaitu fisik, yaitu memukul atau menampar. Itu sebagian dari bullying bentuk fisik. Yang kedua yaitu verbal. Nah, contohnya itu memaki, menfitnah ya, karena kalian tahu kan hukumnya fitnah itu seperti apa kan, mengejek, mengancam. Pesan dari saya nih, apabila kalian mengejek seseorang, itu sama saja kalian mengejek diri sendiri. Kalian lihat saja, kalian punya cermin di rumah, lihatlah apa yang kalian lihat, apa yang kalian tujukan. Ya, pasti di cermin itu menggambarkan bahwa itu diri kita, betul kan? Nah, maka dari itu, apabila kalian ingin menghina seseorang, maka kalian sama saja menghina diri sendiri. Kalian di cermin menunjuk seperti ini, itu sama saja kalian menunjuk diri sendiri. Maka dari itu, sebelum kalian menghina, maka kalian hinalah diri sendiri terlebih dahulu. Apakah kita sudah baik atau belum? Kalau kita masih baik, maka janganlah kalian menghina seseorang jika kalian tidak ingin menghina diri sendiri. Yang ketiga yaitu bersifat psikologis, intimidasi atau menakut-nakuti. Nah, ini sangat viral ya di kalangan remaja, itu menakut-nakuti. Awas dah dicirian. Nah, itulah yang harus kalian tinggalkan, karena menakut-nakuti itu adalah sebagian dari salah satu psikologis seseorang. Selanjutnya itu konsekuensi bullying. Nah, kenapa kalian harus mengetahuinya? Karena pertama, anak muda yang menjadi korban memiliki kecenderungan lebih besar untuk bunuh diri, depresi, trauma, dan penyalahgunaan obat. Itu di kalangan anak muda. Jadi kalau misalkan kalian menghina, lihatlah dulu temannya, apakah dia orangnya akan menerima atau tidak, gitu kan. Ditakutkan ya, ini kecenderungannya tuh ada berniat untuk bunuh diri karena depresi, trauma, dan menyalahgunakan obat. Itu sangat berbahaya. Yang kedua itu anak baik yang menjadi pelaku atau korban kecenderungan mengembangkan sikap bermusuhan dibandingkan dengan anak lain, cenderung menunjukkan gejala diabetes dan serangan di masa depannya. Jelas, apabila seseorang terkena bullying yang jadi korban, itu akan merusak masa depannya. Yang ketiga, anak yang di masa kecilnya menjadi pelaku dan menunjukkan perilaku buruk di sekolah seperti merokok dan menggunakan obat-obatan di masa depannya. Selanjutnya itu dampak bullying.
Kenapa ini harus dijelaskan? Karena ini sangat berdampak parah ya, demi psikologi seseorang, terutama bagi korbannya. Nah ini salah satunya, yaitu yang pertama itu bagi pelaku terlebih dahulu. Nah, tidak bisa konsentrasi belajar karena pikirannya lebih banyak untuk mengincar dan merencanakan tindakan berikutnya. Itu pelaku. Sedangkan korban, nah, yang kedua, menurunkan intensitas pergi ke sekolah karena merasa cemas dan takut akan menjadi korban. Korban apa? Korban bullying. Yang ketiga, untuk saksi, nah takut akan menjadi korban berikutnya dan merasa bersalah karena tidak dapat melakukan apa-apa. Niat mau membantu ditakutkan. Takutnya apa? Takut jadi korban. Tidak membantu, merasa bersalah karena tidak bisa melakukan apa-apa. Dampak korban, nah, pertama, merasa menderita. Yang kedua, mogok malas datang ke sekolah. Kehilangan kepercayaan dan konsep diri, menyalahkan diri sendiri atas kejadian bullying yang sudah terjadi. Kehilangan konsentrasi belajar, menunjukkan gejala stres, membahayakan kehidupan mereka sampai mengarah pada kematian. Naudzubillah. Ini dampak korban. Kenapa bullying itu sangat berbahaya? Ya ini dampaknya. Ya, korban merasa menderita, malas untuk berangkat ke sekolah karena takut, psikologis kena karena korban, menyalahkan diri sendiri atas kejadian bullying yang sudah terjadi, kehilangan konsentrasi belajar karena selalu ditekan oleh pelaku. Pelaku apa? Pelaku bullying, menunjukkan gejala stres, membahayakan kehidupan mereka sampai mengarah pada kematian jelasnya. Ini dampak korban. Maka dari itu hindarkan sifat bullying. Hindarkan untuk membuli teman-teman, hindarkan untuk membuli keluarganya. Karena korban sebagai dampak yang sangat luar biasa untuk mempengaruhi korban meraih masa depan. Apa bullying bisa terjadi? Pertama, adanya kesempatan untuk terjadi bullying. Kedua, adanya anak yang merasa dominan atau memiliki harga diri, konsep diri yang rendah di sekolah dan memiliki karakter agresif. Bisa disebabkan karena pengalaman atau pola asuh keluarga yang kurang sesuai, minimnya pengawasan dan rendahnya kepedulian sekolah terhadap perilaku siswa-siswi. Lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh suburnya premanisme di sekolah, misalnya adanya geng atau kelompok yang tidak terorganisir dan tidak mempunyai tujuan yang jelas. Nah, ini adalah sebagian dari bullying yang bisa terjadi, di antaranya ini semua ya. Nah, kalian harus tahu karakteristik pelaku bullying. Yang kalian tahu, pertama, secara fisik lebih kuat, secara sosial dominan dan berusaha untuk menguasai orang lain. Yang kedua, memiliki pandangan positif terhadap agresivitas, memiliki masalah dalam mentaati peraturan, hanya peduli dengan keinginannya sendiri, sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Nah, ini biasanya karakteristik pelaku bullying itu seperti ini. Maka dari itu, apabila kalian bertemu orang seperti ini, maka hindarkanlah. Bukan berarti dimusuhi, tapi hindari supaya kalian tidak menjadi korban dari pelaku bullying. Selanjutnya, menunjukkan sedikit empati. Secara emosional, mudah marah dan tersinggung. Perilakunya tidak bertanggung jawab, yaitu semuanya sendiri. Rumah saya, rumah orang, mencari perhatian. Pola perilakunya impulsif, agresif, intimidatif, dan suka memukul. Itulah karakteristik pelaku bullying. Nah, selanjutnya yaitu penyebab anak melakukan bullying. Pertama, kalian harus tahu, mendorong rasa percaya diri dengan menganggap orang lain tidak ada artinya. Yang kedua, adanya perasaan memiliki kekuasaan atau kendali. Yang ketiga, ekspresi dan kekecewaan karena menjadi korban pelecehan atau kemarahan, sakit hati, dan balas dendam. Yang keempat, kebutuhan akan kasih sayang spiritual dan perkembangan yang
tidak terpenuhi. Selanjutnya, tidak memiliki figur teladan dan mudah dipengaruhi orang lain. Selanjutnya, pernah menjadi korban bullying, frustasi, control disorder. Nah, ini adalah penyebab anak melakukan bullying itu diantaranya seperti ini. Nah, selanjutnya itu tadi kita bahas karakteristik pelaku bullying, dan selanjutnya itu karakteristik anak korban bullying. Biasanya karakteristik korban untuk dibully itu yang pertama secara fisik, yaitu kurus atau terlalu gemuk. Yang kedua, pendiam. Ketiga, memiliki kelainan fisik. Keempat, memiliki kebudayaan atau agama yang berbeda. Kelima, memiliki perbedaan selera. Keenam, salah atau tidak mengikuti tren. Yang keenam, lemah dalam konsep diri dan tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Yang ketujuh, provokatif, sering memancing amarah. Sebagian karakteristik anak korban bullying. Selanjutnya, ciri-ciri anak yang menjadi korban bullying. Ciri-ciri tadi karakteristik, sekarang ciri-ciri. Yang pertama, menjadi lebih mudah dan sering menangis. Kedua, menjadi lebih sering menyendiri dan menarik diri dari pertemanan, menghindar dari sekolah dengan berbagai alasan, menunjukkan gestur cemas, takut dan terancam, menjadi merasa lebih nyaman dan lekat dengan orang yang lebih dewasa atau orang tuanya, menjadi lebih agresif dan sering mencari-cari masalah. Ini adalah bagian-bagian dari ciri-ciri anak yang menjadi korban bullying. Jadi harus kalian ketahui, apabila kalian takut untuk dibully, maka kalian harus siap-siap. Kalian harus mengetahui karakteristik pelaku bullying dan korban bullying agar kalian tidak terjerumus dari karakteristik itu. Nah, maka dari itu stop school bullying. Maka keberhasilan kalian itu tergantung bagaimana kalian bergaul dengan orang lain. Maka dari itu bergaullah dengan orang yang baik agar kalian dapat meraih kebaikan yang lebih baik dan kalian lebih mudah untuk mengejar harapan kalian di masa depan kalian. Sukses terus. Banggakan kedua orang tua, yakini bahwa kalian bisa menjadi seseorang yang dicita-citakan. Terima kasih. Saya orang BK, cinta BK dan bangga menjadi guru BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.